Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di dalam Vikon kita pada siang hari ini ya, pada mata kuliah metode penelitian kualitatif. Agenda kita siang hari ini adalah pertama, saya akan menjelaskan keseluruhan materi di dalam mata kuliah metode penelitian kualitatif ini. Kemudian nanti saya akan menjelaskan terkait dengan teknis dan substansi pengerjaan UAS, gitu ya. Karena ada update daripada template laporan TA, gitu ya. Dan itu berdasarkan arahan dari pimpinan bahwa nanti teman-teman saya harapkan dimulai dari mata kuliah ini sudah familiar dengan format terbaru ya, sudah familiar dengan template terbaru gitu kan. Agar nanti ketika teman-teman masuk ke dalam mata kuliah seminar, kemudian nanti dilanjutkan untuk melakukan bimbingan tugas akhir, teman-teman tinggal memperdalam gitu ya secara substansinya. Karena secara format ataupun secara teknis penyajian laporan tugas akhir baik yang sifatnya nanti penelitian atau yang sifatnya nanti karya digital prototype gitu ya. Teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan format penyajian atau template penyajian tugas akhirnya ya. Nah, sebelum itu kita terakhir mengadakan video conference itu di pertemuan ke-11 ya. Berarti ada materi ke-12, 13, 14, dan 15. Walaupun sebetulnya sudah dijelaskan ya oleh Prof. Khairil dalam hal ini, beliau yang menyajikan materi dalam bentuk video pembelajaran. Dalam arti beliau yang menjelaskan di dalam video pembelajaran. Oke. Nah, saya eh, hanya akan mengulas intisarinya saja gitu ya, terkait dengan beberapa materi yang sudah saya share sebelumnya. Teman-teman semuanya, berdasarkan apa yang saya temukan ya, dengan mahasiswa yang sekarang sudah mengambil tugas akhir dan ya mengikuti proses bimbingan dengan saya salah satunya sebagai pembimbing tugas akhir itu ada yang masih kebingungan ya dalam arti ada yang masih tidak paham dengan metode penelitian baik itu kuantitatif atau kualitatif. Teman-teman, metode penelitian itu untuk apa di dalam sebuah penelitian? Ya, sebagai cara, sebagai jalan untuk mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, gitu ya. Makanya ada dua metode besar di dalam menemukan sebuah pengetahuan baru, yaitu metode penelitian kuantitatif yang sifatnya mengeneralisir dan metode penelitian kualitatif yang sifatnya itu menginduksi, gitu ya. Sifatnya itu langsung membahas ke hal-hal yang spesifik, gitu ya. Hal-hal yang spesifik, begitu. Nah, di materi ke-12 saya sudah menyajikan materi gitu ya tentang wawancara dalam penelitian kualitatif. Teman-teman, di dalam nanti sajian laporan eh, penelitian gitu ya. Nanti teman-teman ketika dikonfirmasi oleh penguji ataupun ditanya oleh pembimbing, bagaimana cara Anda mengumpulkan data penelitian? Kalau teman-teman kebetulan mengambil metode penelitian kualitatif sebagai metode di dalam mencari data, ya, di dalam memahami sebuah fenomena komunikasi, maka wawancara ini menjadi salah satu cara utama di dalam mengumpulkan data dari lapangan. Ada beberapa
cara atau ada beberapa teknik ya di dalam metode penelitian kualitatif itu. Pertama wawancara, kemudian kedua apa? Observasi, ya. Kemudian ketiga apa? Dokumentasi. Keempat bisa dilakukan dengan FGD, ya, Focus Group Discussion. Nah, wawancara di dalam proses penelitian kualitatif itu harus dilakukan baik oleh peneliti sendiri maupun oleh orang lain. Kok bisa begitu, Pak? Ya, bisa begitu, gitu ya. Nah, wawancara yang dilakukan oleh peneliti sendiri, gitu ya, itu dimaknai sebagai instrumen utama di dalam penelitian yang sedang dilakukan. Jadi, metode penelitian kualitatif ini menitik beratkan pada peneliti sendiri sebagai instrumen utama untuk mencari data penelitian sekaligus menafsirkan atau mengolah data penelitian. Jadi, sebetulnya pengolahan data penelitian yang didapatkan dari hasil wawancara itu langsung diolah, langsung dianalisa saat wawancara itu dilakukan. Dan wawancara yang baik itu mengalir gitu ya. Tidak terkesan kaku gitu ya, tidak terkesan dibuat-buat, tidak terkesan ya. Ya, yang intinya penelitian kualitatif ini menitik beratkan pada proses pencarian data yang alamiah, gitu ya. Jadi proses wawancaranya yang diharapkan gitu ya, itu seperti dialog biasa, seperti ngobrol gitu kan. Dari beberapa pertanyaan mungkin nanti akan timbul pertanyaan baru lagi berdasarkan gitu ya, data atau keterangan yang disampaikan oleh informan, begitu. Jadi situasi dan suasana wawancara pada saat penelitian kualitatif itu coba teman-teman buat nanti se-enjoy mungkin, enjoy buat kita sebagai pewawancara, juga enjoy untuk orang lain sebagai informan penelitian. Misalkan Pak boleh kalau saya bawa catatan gitu ya. Karena kan nanti sebetulnya wawancara itu ada interview guide-nya ya. Ya, jawaban saya boleh ada catatannya, tetapi untuk menghindari daripada situasi yang tegang, kaku, catatan itu boleh dalam bentuk handphone, boleh dalam bentuk kertas kecil, sehingga poin-poinnya saja yang ditulis. Kemudian teman-teman kembangkan gitu ya, improvisasi dengan redaksi sendiri, bagaimana cara menanyakan dari pertanyaan-pertanyaan penelitian itu kepada informan. Ya, itu tadi satu ya. Jadi wawancara itu harus dilakukan oleh peneliti sendiri, gitu kan? Oleh yang bersangkutan sendiri, gitu. Ya. Nah, ada juga situasi yang berbeda, gitu ya. Ada juga situasi yang berbeda di mana pewawancara itu atau peneliti itu ya dianjurkan dianjurkan untuk tidak melakukan proses wawancara oleh dirinya langsung. Misalnya, seseorang bekerja di kantor A, kemudian dia meneliti tentang kantor A tersebut. Ya, dalam arti dia meneliti tentang tempat kerjanya. Lalu untuk menghindari daripada bias penelitian, gitu ya, makanya dia meminta tolong kepada orang lain untuk melakukan wawancara kepada divisi A, B, C, D dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Jadi ada beberapa kondisi yang memang kita sebagai peneliti, sebagai instrumen utama di dalam melakukan wawancara itu harus mendelegasikan tugas kita sebagai pewawancara kepada orang lain. Itu untuk menghindari daripada bias data yang didapatkan. Ya, ini lebih kepada aspek etika penelitian.
Kan mungkin ya kita yang bekerja di sini, kemudian kita juga sebagai orang senior gitu ya, melakukan wawancara terhadap beberapa divisi. Dan kemudian ya kebetulan juga beberapa orang yang kita wawancara itu gitu ya adalah junior-junior kita. Maka kan datanya itu dikhawatirkan menjadi data yang bias gitu. Nah, jadi ada dua kondisi tadi ya. Jadi di dalam melakukan wawancara, kita sebagai peneliti kualitatif dianjurkan atau ya diarahkan untuk bisa membangun dialog yang interaktif. Bangun komunikasi dan suasana yang cair, simpel dan alamiah. Kan seperti itu ya. Kemudian, oke, di sini beberapa penjelasan saya hanya ingin menekankan secara apa ya, secara lisan terkait substansi utama daripada wawancara ini ya. Nah, teman-teman, kemudian bagaimana gitu ya kita bisa membuat Malam ya. daripada Iya. interview Dia guide. hari Selasa sama Jumat jam 1. Tapi Interview aku guide cobain ini itu seminggu dulu. ya, interview guide itu berasal daripada teori yang kita gunakan di dalam penelitian. Jadi teman-teman ketika menyusun pertanyaan itu tidak serta-merta kita ngarang bebas, tidak. Tapi ada sumbernya, yaitu dari teori. Biasanya teori itu ada definisinya atau asumsi teorinya seperti apa. Teori itu akan bekerja melalui dua poin atau dua tahapan misalnya. Nah, tahapan pertama berbicara apa, tahapan kedua berbicara apa. Nah, dari poin-poin tersebut kita jabarkan ke dalam beberapa bentuk pertanyaan. Makanya nanti akan muncul atau akan terbentuk dalam apa akan menjadi sebuah interview guide gitu ya. Ini terkait dengan materi wawancara di dalam penelitian kualitatif. Oke, kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ya untuk raise hand atau bertanya langsung ke saya ya, tanpa menunggu saya selesai menjelaskan. Nah, selanjutnya di pertemuan ke-13, saya juga sudah posting materi tentang observasi di dalam penelitian. Observasi ini kebanyakan digunakan oleh peneliti kualitatif sebagai teknik pengumpulan data yang sifatnya melengkapi, gitu ya. Karena kebanyakan yang digunakan untuk mencari data, ya teknik utamanya yaitu wawancara. Tetapi itu dikembalikan lagi pada teman-teman sebagai peneliti. Biasanya tidak cukup menggunakan satu teknik di dalam mengumpulkan data penelitian. Ada dua, tiga, bahkan empat teknik, gitu ya. Dan secara tidak langsung itu termasuk ke dalam triangulasi sumber data, ya. Nanti saya akan jelaskan. Tadi kita sudah berbicara tentang wawancara sebagai teknik di dalam mencari penelitian, mencari data penelitian kualitatif. Kemudian juga teman-teman bisa dan boleh ya menggunakan observasi. Observasi ini dibagi ke dalam dua kategori besar. Observasi partisipatif dan observasi non partisipatif ya. Kalau observasi partisipatif itu biasanya teman-teman gunakan di dalam penelitian etnografi komunikasi atau di dalam penelitian budaya ya. Contohnya, teman-teman akan melakukan penelitian terkait pergeseran komunikasi lintas generasi pada masyarakat adat Baduy. Nah, teman-teman ingin melihat seperti apa pergeseran komunikasi yang dialami oleh masyarakat Baduy dari lintas generasi. Maka syaratnya teman-teman harus live in, harus menetap dalam kurun waktu tertentu. Misalnya 2 minggu atau 1 bulan. Itu yang disebut dengan observasi partisipatif. Atau selain itu, teman-teman akan kemarin ya, waktu-waktu terdekat. Kalau di Solo itu ada malam satu suro ya, di Keraton Solo itu malam satu Muharram.
Makanya di sana ada arak-arakan atau iring-iringan daripada keraton, ya, keraton Solo untuk eh, mengarak benda pusaka milik keraton. Nah, kalau teman-teman akan melakukan observasi partisipatif, maka teman-teman harus terlibat secara aktif di dalam proses tersebut, gitu. Itu ya yang disebut dengan observasi partisipatif. Nah, kalau observasi non partisipatif, teman-teman hanya mengamati dari luar tanpa terlibat langsung di dalam fenomena yang kita amati, gitu ya. Nah, itu juga boleh, silahkan, gitu ya. Menjadi kebutuhan teman-teman sendiri sebagai peneliti akan melakukan observasi partisipatif atau non partisipatif. Tentu ini disesuaikan dengan pendekatan masing-masing. Kalau etnografi komunikasi tadi ya, pendekatan atau penelitian tentang budaya, maka itu diarahkan untuk melakukan observasi partisipatif, gitu ya. Nah, observasi ini juga sebagai pelengkap daripada teknik pencarian data. Ya, sebagai pelengkap juga sebagai bentuk daripada triangulasi sumber data atau triangulasi ya. Karena triangulasi itu terbagi ke dalam beberapa poin. Ada triangulasi sumber data, triangulasi metode, triangulasi teori gitu ya, dan beberapa yang lainnya. Nah, triangulasi metode itu membandingkan data yang didapatkan dari hasil wawancara tadi itu terbukti nggak atau terkonfirmasi tidak dengan data yang saya dapatkan melalui observasi. Nah, begitu ya. Misalnya, kita melakukan wawancara kepada dua orang masyarakat adat Baduy tadi, kata dua orang, kata dua orang yang kita wawancarai, di sini adat kebiasaannya seperti ini. Kita buktikan melalui pengamatan kita, melalui observasi kita. Sesuai atau tidak, gitu ya. Jadi, teknik pencarian data ini di satu sisi sebagai pelengkap untuk memperkaya data penelitian, tapi di satu sisi juga sebagai upaya untuk melakukan validasi data. Valid atau tidak data yang kita dapatkan melalui pendekatan wawancara juga melalui observasi. Mungkin akan muncul pertanyaan dari teman-teman, Pak, bagaimana kalau misalkan data dari wawancara dan data dari observasi itu tidak sama, artinya tidak konsisten, maka berarti data yang teman-teman dapatkan itu tidak valid. Teruslah melakukan pencarian data dengan wawancara dan observasi sampai data itu sifatnya konsisten, sampai menemukan pola yang sama. Baru data penelitian dikatakan valid, gitu ya. Kan itu kan ada validitas data gitu. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah intisari daripada materi di pertemuan ke-13, yaitu tentang apa? Tentang observasi, gitu ya. Kemudian materi di pertemuan ke-14 itu berbicara tentang FGD, ya. Focus Group Discussion. Sama, ini juga merupakan teknik pencarian data di dalam metode penelitian kualitatif, gitu ya. Kalau tadi kita melakukan wawancara itu secara perseorangan, ya, artinya by person, ya, person to person, dari individu satu kepada individu yang lainnya. Nah, di dalam FGD ini kita berusaha mengumpulkan, oke, mengumpulkan beberapa informan untuk kita konfirmasi ulang dari data yang pernah kita tanyakan sebelumnya. Ya, itu satu. Atau yang kedua, coba kita lempar satu isu, kemudian biarkan mereka, para informan penelitian kita, untuk berdiskusi dan berdialog. Lalu kita amati dan kita tarik kesimpulan dari hasil pembicaraan
yang mereka lakukan. Gitu ya. Ini menariknya, di dalam fokus group discussion, kita sebagai peneliti bukan aktor utama, tetapi kita hanya memperhatikan saja, ya, konsisten tidaknya jawaban dari satu informan dengan informan yang lainnya. Gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Ini untuk materi pertemuan ke-14 tentang FGD ya, Focus Group Discussion. Nah, selanjutnya di pertemuan ke-15 atau materi terakhir daripada mata kuliah ini, saya sajikan materi tentang teknik analisis data penelitian kualitatif. Ya, biasanya gitu ya, biasanya ada 4 poin gitu ya di dalam mengolah data penelitian kualitatif yang pada umumnya menggunakan daripada Miles dan Haberman gitu ya. Ada reduksi data, ada pemaparan data atau display data, kemudian ada penarikan kesimpulan gitu ya. Ada 3, sorry ya. Coba ya. Jadi analisis data kualitatif itu adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara. Oke? Nah, hasil wawancara itu dibuat dalam bentuk transkrip. Misalkan teman-teman tadi wawancara kemudian direkam dalam handphone. Nah, penelitian yang baik itu seperti yang saya lakukan dulu saat S1 ya dan S2 ya. Setiap malam gitu ya, setelah proses wawancara saya lakukan, maka saya mencoba untuk mentranskrip gitu ya, menulis ulang berdasarkan apa yang saya rekam dari handphone saya gitu ya. Sampai kata-kata unik yang disampaikan dari informan saya tulis di sana gitu ya. Kemudian catatan lapangan dan dokumentasi itu adalah catatan yang didapatkan pada saat observasi itu dilakukan, baik partisipatif maupun non partisipatif, gitu ya. Oke, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori. Jadi, gitu ya, di dalam proses analisis data itu, teman-teman nanti seperti menyusun puzzle-puzzle, gitu ya. Katakanlah itu teman-teman mencoba menyusun ratusan bahkan ribuan puzzle, tetapi tidak mungkin semuanya itu dipakai atau tidak mungkin semuanya itu kita susun. Maka kita harus menyusun puzzle-puzzle itu berdasarkan kategori atau berdasarkan warna atau berdasarkan ukuran. Begitupun kita di dalam melakukan analisa data. Kita harus melakukan reduksi data. Apa itu reduksi data? Reduksi data adalah proses memilah dan memilih gitu ya. Memilah dan memilih data penelitian sesuai dengan yang dibutuhkan oleh kita sebagai peneliti. Misalkan begini, di dalam rekaman itu tidak semuanya data yang disampaikan oleh informan itu kita gunakan. Karena kan pada saat menceritakan mungkin ada yang ngalor ngidulnya, katakan seperti itu ya. Ada data-data yang tidak relevan dengan penelitian kita. Nah, yang tidak relevan dan yang tidak kita butuhkan itu coba kita buang. Lalu kita mengumpulkan inti-inti data gitu ya. Inti-inti keterangan yang disampaikan oleh informan itu sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi proses reduksi data itu adalah proses penyortiran data. Nah, setelah proses penyortiran data, selanjutnya adalah tahap display data atau memaparkan data atau mengklasifikasikan data sesuai dengan kategorinya tadi. Saya mencontohkan puzzle-puzzlenya sesuai dengan ukuran, warna, atau kategori-kategori yang lainnya. Gitu ya. Nah, oke, data ini menjawab untuk pertanyaan ini kumpulkan.
data ini menjawab untuk pertanyaan ini. Sehingga mungkin dari 10 pertanyaan itu terbentuk gitu ya, ada 10 kategori jawaban. Akan muncul suatu pertanyaan, Pak, bagaimana ketika saya sedang proses melakukan reduksi data, ternyata ada keterangan yang cukup menarik, tetapi itu tidak saya tanyakan dan di luar daripada konteks penelitian. Itu yang disebut dengan temuan data penelitian. Oke? Nah, temuan data penelitian itu otomatis tidak akan menemukan pola di dalam proses klasifikasi ini. Kalau yang lainnya kan sudah menemukan pola berdasarkan pengklasifikasian, gitu ya. Nah, tetapi ketika ada data yang menarik dan itu cukup penting di dalam penelitian Anda, maka itulah yang disebut dengan temuan penelitian. Tentu belum menemukan pola. Bagaimana cara mengolahnya? Ya, cara mengolahnya adalah analisa dulu temuan-temuan yang sudah memiliki pola, kemudian nanti dianalisa di bagian akhir dari temuan penelitian yang kita dapatkan. Begitu ya. Nah, setelah itu, setelah mengklasifikasikan, setelah mengelompokkan, maka teman-teman mencoba untuk memaparkan data, menghubungkan atau mengkoneksikan gitu ya, antara kelompok-kelompok data ini menjadi satu kesatuan keterangan yang sistematis berdasarkan tujuan penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Oke. Jadi visual analisa data ini adalah pertama ya ada describing di sini ya, dideskripsikan dalam bentuk apa namanya rekaman tadi kita deskripsikan, kita jelaskan, kita transkripkan, kita tulis, kemudian klasifikasikan berdasarkan pengelompokannya, kemudian hubungkan antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya ya dalam pengertian data kualitatif itu tadi. Ya, jadi ada koleksi data, reduksi data, ya. Sebetulnya koleksi data ini di dalam beberapa materi yang lain itu mungkin jarang dibahas ya. Jadi langsung aja ke reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Tapi di sini untuk lebih memudahkan teman-teman memahami, koleksi data itu dilakukan pada saat kita mencari data, baik melalui wawancara, melalui observasi, dokumentasi maupun FGD, ya, itu. Nah, ini ya, data collection, data reduction, data display, sampai pada akhirnya conclusion, ya, penarikan kesimpulan. Oke, jadi koleksi data itu memang harus kita lakukan dengan sendirinya. Kita sebagai peneliti itu sebagai instrumen utama di dalam metode penelitian kualitatif ini. Ya. Kemudian reduksi data tadi, penyajian data, penarikan kesimpulan. Oke. Nah, teman-teman semuanya, eh mungkin sudah saya sampaikan juga di Vicon sebelumnya ya tentang apa validitas data atau triangulasi ya. Tadi saya sudah sampaikan apa yang dimaksud dengan triangulasi adalah tahapan atau proses untuk memverifikasi data penelitian yang kita dapatkan itu valid atau tidak ya, atau bahasa lainnya keabsahan data, absah atau tidak gitu ya. Real atau tidak gitu. Nah, untuk langsung gitu ya, supaya teman-teman lebih memahami dari apa yang tadi saya simpulkan gitu ya, di akhir Vicon kita pada siang hari ini, sebetulnya saya akan memberikan tugasnya itu dalam bentuk ini ya, apa penyesuaian. Dalam arti begini, kampus gitu ya, termasuk saya di dalamnya sebagai anggota peneliti, sebagai anggota penyusun gitu, penyusun template atau panduan daripada penyajian laporan tugas akhir, saya bermaksud untuk mengenalkan kepada teman-teman semuanya agar apa? Agar familiar dengan template tugas akhir nanti gitu ya.
Saya langsung share aja ya. Bentar. Kalau ada yang ditanyakan boleh langsung ya, teman-teman ya. Oke, ini sudah terlihat ya. Teman-teman semuanya, UAS itu akan dilakukan 2 minggu dari minggu depan ya. Dari tanggal 22 Juli sampai 4 Agustus. Oke. Nah, UAS ini sifatnya masih individu gitu ya, karena nanti teman-teman juga di dalam mengerjakan tugas akhir akan individu ya, tidak akan berkelompok. Nah, untuk mempermudah teman-teman gitu ya di dalam pengerjaan UAS, jadi saya minta teman-teman melanjutkan tugasnya atau melakukan perbaikan atau melakukan penyesuaian ya. Jadi, soal UAS ini merupakan keberlanjutan dari tugas yang sudah dikerjakan sebelumnya ya. Coba dilihat lagi file tugasnya seperti apa ya. Saya minta teman-teman menyusun proposal. Tetapi nanti di dalam template proposal katakan seperti itu, teman-teman harus menyesuaikan dengan template terbaru ya. Anda kembali diminta memperbaiki atau menyesuaikan isian rancangan penelitian berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh dosen pengampu dalam hal ini saya gitu ya di dalam Vicon kita siang hari ini. Satu, lakukan pencarian data dengan merujuk pada proposal yang telah disusun. Lakukan olah atau analisa data ya dengan melakukan reduksi, pemaparan dan penarikan kesimpulan seperti yang barusan saya jelaskan. Ketiga, sertakan referensi kredibel dan relevan sesuai dengan kajian masalah penelitian. Jadi saya minta teman-teman, walaupun nanti ya teman-teman belum langsung terjun ke lapangan, minimal observasi lah gitu ya. Kalau dirasa memang ini sangat berat untuk melakukan wawancara terhadap informan gitu. Syukur-syukur itu sudah bisa dilakukan dan sudah ada data penelitiannya. Nah, saya ingin minta teman-teman semuanya di dalam mengerjakan soal UAS nanti, teman-teman itu memperbaiki file proposal yang sudah dikerjakan pada tugas sebelumnya. Jadi UAS ini tidak dikerjakan dari nol ya, tetapi dilanjutkan tugas sebelumnya. Nah, ini ya, ada beberapa template yang baru dan harus teman-teman sesuaikan. Pertama, ya, ada bab 1 yaitu pendahuluan. Berisi salah satunya latar belakang, rumusan masalah. Nah, kemudian ada batasan masalah. Yang saya berikan warna merah ini adalah kebaruan subbab, ya. Dari yang sebelumnya tidak ada sekarang menjadi ada. Kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian. Oke. Metode penelitian ada di bab 1. Tapi nanti akan saya jelaskan. Kita mulai dari latar belakang. Latar belakang, sorry, ini belum saya sesuaikan ya. Ditulis 5 sampai 6 lembar gitu ya. Kemudian latar belakang memuat urgensi penelitian. Apa yang dimaksud urgensi penelitian? Ada isu yang jelas.
ada masalah yang jelas yang mengharuskan teman-teman melakukan penelitian tentang isu tersebut. Atau ada masalah yang jelas, ada isu yang jelas yang mengharuskan teman-teman membuat karya multimedia yang akan teman-teman buat gitu ya. Itu untuk prototype yang mengambil tugas akhir dalam bentuk prototype. Oke. Urgensi dapat berupa masalah, fenomena, fakta komunikasi, dan lain-lain. Jelaskan teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis di dalam penelitian. Di dalam latar belakang, saya minta teman-teman untuk mengulas, minimal mengulas. Yang namanya mengulas itu secara singkat, ya, nggak apa-apa. Jadi ada teori apa yang digunakan, ya. Tentukan minimal satu grand teori. Teman-teman melakukan penelitian di level komunikasi interpersonal menggunakan teori yang mana, gitu ya. Teori interpersonal itu kan banyak sekali. Kemudian jelaskan gap research dari 3 sampai 5 penelitian terdahulu dengan penelitian atau karya komunikasi yang akan dilakukan. Kalau di template proposal sebelumnya itu ada di bab 2 ya, tinjauan pustaka tentang literatur terdahulu atau state of the art. Nah, di sini teman-teman coba buat ya keterangan-keterangan tentang penelitian terdahulu itu dari 3 sampai 5 penelitian terdahulu di dalam latar belakang masalah dan tentukan gap research-nya ya. Saya minta untuk dibuat dalam bentuk deskriptif ya, di dalam bentuk paragraf, tidak dalam bentuk ya kalau mau disertakan tabelnya juga boleh gitu ya. Tapi isian daripada tabel itu poin-poinnya saja. Kemudian latar belakang didukung oleh referensi atau sumber yang kredibel ya, seperti buku atau e-book, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Rumusan masalah. Nah, ini yang harus disesuaikan lagi ya. Rumusan masalah dibuat 1 sampai 2 pernyataan, bukan pertanyaan. Sesuai dengan lokus masalah yang akan diteliti atau dibuat karya komunikasi. Lokus masalah itu adalah urgensi penelitian tadi. Nah, teman-teman coba lihat lagi file proposal sebelumnya mungkin ya. Yang dulu itu teman-teman menuliskan rumusan masalah dalam bentuk kalimat tanya, sekarang ubah dalam bentuk kalimat tanya. Sorry, dalam bentuk pernyataan ya dari yang sebelumnya kalimat pertanyaan. Contohnya gimana? Contohnya misalkan begini. Eh, Rumusan masalah dalam bentuk pernyataan gitu ya. Terdapat kesenjangan komunikasi sosial di lingkungan masyarakat adat A, B, C. Nah, gitu ya. Bahwa redaksi yang mengatakan terdapat kesenjangan komunikasi sosial. Nah, kesenjangan komunikasi sosial itu kan masalah. Oke? Itu rumusan masalah yang pertama. Kemudian yang kedua, misalkan ya, diketahui gitu ya tidak maksimalnya strategi digital marketing dalam proses promosi produk A, B, C gitu ya. Jadi coba disesuaikan lagi dari rumusan masalah yang sifatnya pertanyaan menjadi redaksinya dalam bentuk pernyataan. Kemudian subbab baru lagi yang harus dibuat oleh teman-teman itu adalah batasan masalah. Suatu batasan terhadap ruang lingkup suatu permasalahan agar pembahasan bisa fokus pada suatu persoalan. Jadi teman-teman cukup jelaskan satu paragraf saja batasan masalahnya sejauh mana atau ruang lingkup penelitiannya sejauh mana gitu ya. Misalkan penelitian ini dilakukan di wilayah Jabodetabek gitu ya terkait dengan isu apa gitu. Jadi mempertegas penelitian ini hanya berbicara di dalam ruang lingkup ini saja gitu. Kemudian tujuan dan manfaat saya rasa itu bisa disesuaikan sendiri. Nah, ini metode penelitian. Penjelasan singkat metode penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Boleh ditulis 1 sampai 2 paragraf saja. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan apakah studi kasus,
atau etnografi, atau fenomenologi gitu ya. Atau misalkan analisis semiotika ya, analisis framing media dan lain sebagainya. Jadi penjelasan metode di bab satu ini singkat saja. 1 sampai 2 paragraf cukup. Itu ya. Kemudian bab 2 itu berbicara tentang landasan metode. Nah, landasan metode di sini untuk kita sebagai orang komunikasi gitu ya dalam rumpun ilmu sosial humaniora, teman-teman cukup membuat kerangka berpikir ya. Kerangka berpikir ini dibuat dalam bentuk diagram pohon. Oke? Di sini sudah saya jelaskan. Jadi bab 2 itu diisi oleh kerangka berpikir. Ya, kerangka berpikir itu memuat beberapa poin-poin penting di dalam proses penelitian. Jadi kerangka berpikir itu menjelaskan bagaimana alur berpikir kita sebagai peneliti dari mulai melihat masalah, kemudian menetapkan metode, menetapkan teori, kemudian teorinya dioperasionalkan, lalu nanti hasil akhirnya kira-kira seperti apa. Nah, jadi bab 2 ini teman-teman cukup membuat kerangka berpikir. Nah, contoh kerangka berpikir yang sudah saya buat gitu ya saat S1 dulu gitu ya. Ini boleh teman-teman lihat atau teman-teman contek atau mungkin dimodifikasi lagi. Ini ya, kelihatan ya teman-teman ya. Ini kerangka berpikir saat saya penelitian S1 dulu ya. Jadi kerangka berpikir itu dimulai dengan penjelasan fenomena atau penjelasan masalah penelitian. Dalam hal ini saya menulis di bagian paling atas yaitu fenomena mahasiswa bercadar di UIN Sunan Kalijaga. Saya melihat fenomena ini sebagai fenomena komunikasi yang menarik. Dari waktu ke waktu saya perhatikan melalui observasi, semakin ke sini itu mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga saat itu semakin banyak yang menggunakan cadar. Ada apa? Pertanyaan saya seperti itu ya. Nah, maka fenomena atau masalah ini saya akan lihat gitu ya dari konsep dirinya yang berbicara tentang identitas. Lebih jauh dari itu saya akan lihat dari sisi komunikasi interpersonalnya. Yang saya juga kategorikan komunikasi interpersonal itu dengan sesama pengguna cadarnya seperti apa, dengan masyarakat yang tidak bercadar seperti apa. Artinya ada perbandingan kan? Bagaimana mahasiswa bercadar ini berkomunikasi dengan sesama pengguna cadar dan dengan orang yang tidak menggunakan cadar. Apakah ada perbedaan atau mungkin sama saja? Nah, itu yang akan saya cari di dalam penelitian ini. Nah, untuk mencari beberapa rumusan masalah di sini, maka saya menggunakan teori penetrasi sosial sebagai pisau analisisnya gitu ya. Nah, teori penetrasi sosial ini saya operasionalkan ke dalam 2 kategori besar. Oke. Bahwa proses penetrasi sosial ini dilakukan oleh 4 tahap, kemudian juga membahas pada 2 dimensi pesan, yaitu pesan verbal dan pesan nonverbal. Sehingga hasil akhirnya nanti kira-kira akan diketahui seperti apa proses penetrasi sosial ya melalui komunikasi interpersonal mahasiswa bercadar di UIN Sunan Kalijaga dalam membangun relasi dengan masyarakat. Nah, teman-teman juga nanti membuat kerangka berpikir seperti ini di dalam apa? Di dalam bab 2-nya yang tadi saya sampaikan gitu ya. Kemudian saya akan lanjutkan lagi. Nah, bab 3 berisi tentang implementasi metode usulan. Jadi, kalau di bab 2 teman-teman hanya membuat kerangka berpikirnya saja, seperti yang tadi saya tampilkan contohnya,
Di bab 3 teman-teman menjelaskan daripada kerangka berpikir yang sudah dibuat ya. Isinya adalah satu metode penelitiannya ya. Jenis penelitiannya apa? Tentu semuanya pasti kualitatif ya. Subjek dan objek penelitiannya dijelaskan. Sumber datanya ada primer sekundernya dijelaskan. Teknik pengumpulan datanya dijelaskan. Analisa datanya sampai teknik validitas data tadi ya untuk melakukan triangulasi gitu ya. Ini untuk penelitian. Kalau teman-teman yang mau mengambil skema prototipe atau karya digital, maka di dalam bab 3 ini tolong dijelaskan ya metode pengerjaan karyanya, praproduksi seperti apa, saat produksi seperti apa, dan pasca produksi seperti apa. Bab 4 hasil dan analisa. Dicoba untuk teman-teman jelaskan daripada ya dijelaskan dan dianalisa berdasarkan teori yang digunakan ya dari hasil penelitiannya. Bab 5 kesimpulan dan terakhir referensi. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman semuanya? Cukup jelas Pak. Jelas ya Mas Raffi ya? Oke. Jelas Pak. Insya Allah. Oke ya, kalau jelas mungkin teman-teman sudah bisa langsung mengerjakan. Kalau ada yang bingung, jangan ragu, jangan sungkan untuk tanyakan ke saya. Karena pada saat penilaian, ya tidak ada negosiasi nilai lagi, gitu ya. Ketika nilai sudah saya submit di Siakad, maka itu adalah hasil akhir daripada proses penilaian. Sebelum teman-teman submit, sebelum teman-teman submit ke LMS, masih ada kesempatan untuk konsultasi dengan saya. Di grup WA boleh, di personal chat juga boleh. Jadi sebetulnya saya membuka ruang yang cukup luas gitu ya, cukup terbuka untuk teman-teman berdiskusi dengan saya kalau mengalami kebingungan di dalam proses pengerjaan proposal atau tugas akhir ini ya. Jadi kita mencoba mensimulasikan eh, tugas akhir dengan menerapkan format terbaru ya. Ada yang raise hand tadi siapa? Halo Pak, selamat siang. Oh ya, siang. Siapa nih Mbak Aziza? Gimana Ya, Mbak Aziza? Pak saya ingin bertanya, boleh dijelaskan kembali untuk yang metode pengerjaan prototipenya itu, Pak? Oh, jadi kalau metode pengerjaan ini kan ya bab bab apa? Saya kasih keterangan di sini ini untuk penelitian. Ini untuk prototipe. Nah, prototipe ini biasanya gitu ya dijelaskan praproduksi pas saat produksi dan pasca produksi. Praproduksi ini biasanya gitu ya, teman-teman ini yang mengambil skema prototipe untuk TA-nya itu dijelaskan bagaimana research itu dilakukan. Tetap ya, walaupun walaupun mengambil prototipe sebagai skema dalam tugas akhirnya harus ada riset. Artinya apa? Riset itu untuk mencari dan mencari apa namanya permasalahan kenapa teman-teman membuat karya ini. Seperti kemarin ada yang membuat aplikasi komunikasi internal perusahaan. Apa dasarnya? Maka dia sudah melakukan riset. Oh, ada ketidakmaksimalan aplikasi. Aplikasi ini tidak maksimalnya adalah atau aplikasi ini masih terdapat kekurangan dalam hal A, B, C. Saya akan membuat aplikasi serupa tetapi memiliki atau menyempurnakan daripada kekurangan aplikasi sebelumnya gitu ya. Nah, praproduksi itu artinya sebelum produksi itu dimulai harus adanya riset gitu ya atau boleh dikatakan pra-riset. Kemudian ini dilakukan juga pra-observasi gitu ya, dilakukan observasi. Teman-teman mungkin akan ada yang tanya, Pak, kalau buat
company profile itu boleh nggak? Ya, sementara saya katakan boleh. Tapi bolehnya dalam hal apa? Ya, teman-teman harus nanti menjelaskan kepada pembimbing kenapa membuat company profile. Bukannya perusahaan ini sudah punya company profile. Iya, Pak, sudah punya, Pak. Tapi berdasarkan visi dan misi, tagline dan logonya, company profile yang sekarang itu tidak merepresentasikan daripada filosofi perusahaan ini, Pak. Nah, saya ingin memperbarui company profile ini supaya lebih merepresentasikan daripada value yang diterapkan oleh perusahaan ini. Oh, itu oke, saya ACC gitu ya. Nah, jadi teman-teman melakukan praobservasi dan prariset tadi ya. Kemudian saat produksinya seperti apa? Misalkan langkah satu gimana? Oh, langkah satu adalah pertama ya melakukan FGD katanya ya. Contoh. Jadi teman-teman di dalam menyusun atau membuat aplikasi katakan seperti itu mungkin tidak dilakukan sendiri, tapi teman-teman sebagai penggagas utamanya di sana. Oh, saya mengumpulkan dua orang teman saya yang ahli di bidang IT, ya. Kemudian yang kedua, langkah kedua, ini sebagai contoh ya, nanti silakan dimodifikasi sendiri. Mengumpulkan alat-alat, oke, dan lain-lain. Pasca produksinya gimana? Misalkan ya, pasca produksinya adalah uji coba atau cek apa namanya ya uji coba yang melibatkan perusahaan itu sendiri. Kalau misalkan membuat apa namanya aplikasi yang berkenaan dengan perusahaan tersebut. Kemudian implementasi. Bagaimana diimplementasikannya? Sudah bisa nggak diimplementasi? Kira-kira seperti itu gambaran untuk yang memilih prototipe ya, Mbak Aziza ya. Oke, bisa dipahami? Ada lagi teman-teman semuanya? Sudah cukup ya. Jadi teman-teman sudah langsung bisa mengerjakan daripada UASnya ini ya dilakukan secara individu dan saya permudah teman-teman agar melanjutkan tugas sebelumnya tetapi diperbaharui lagi dengan template terbarunya ya. Maksimal submit tanggal 4 Agustus dan bagi yang ingin konsultasi boleh ya tanyakan ke saya secara personal maupun di dalam grup WA. Ada lagi teman-teman yang ingin dikonfirmasi sebelum saya tutup? Oke, kalau tidak ada, mungkin ini adalah Vicon kita terakhir ya untuk mata kuliah metode penelitian kualitatif. Ingat teman-teman semuanya, saya harapkan teman-teman nanti ketika sudah mengambil tugas akhir atau ya mengambil mata kuliah seminar, baik itu seminar Korkom maupun seminar digital content kreatif, metode penelitian kualitatif ini salah satu metode yang penting ya selain yang kuantitatif. Tergantung nanti teman-teman menggunakan yang mana. Jangan sampai teman-teman tidak paham ya. Padahal sudah saya share materinya ya dalam bentuk PowerPoint dan video juga sudah saya fasilitasi diskusi dalam Zoom ini gitu ya, pembelajaran secara sinkron ya. Jadi teman-teman memiliki tanggung jawab untuk bisa mempraktekkan, mengimplementasikan metode penelitian yang sudah dipelajari di dalam pengerjaan tugas akhirnya nanti gitu ya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf dari segala kekurangan dan khilaf selama satu semester ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa berbekas gitu ya dan diingat oleh teman-teman semuanya sampai dipergunakannya metode penelitian kualitatif ini di dalam tugas akhir. Sekian dari saya, sampai bertemu lagi di semester selanjutnya ya di mata kuliah yang berbeda. Oke? Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.